video ini kita akan buat tampilan UI Flutter dari desain yang udah ada, tapi kita nggak bakal sama persis gitu ya. Maksudnya di sini tertera for personal project only. Untuk tema UI yang akan kita buat itu adalah programming and learning course konsepnya. Kemudian ini itu dibuat oleh Nestor Zeres, tampilannya kayak gini. Untuk aset-asetnya kita nggak bakal pakai yang dari sini, kita akan pakai yang dari prefix. Kemudian yang ini tuh kita akan jadikan sebagai acuan contoh pembuatan UI-nya saja gitu ya. Oke, yang pertama buat project dulu, project baru. Kemudian siapin aset-asetnya. Di sini saya sudah siapin aset-asetnya. Ini. Kemudian nanti teman-teman bisa download aja di GitHub saya, di clone aja nanti ya. Terus setelah asetnya itu di ini dulu didaftarin di sini. Satu lagi ada opsional, yaitu package untuk merubah nama ID aplikasi atau package name-nya. Ini opsional, boleh diikuti boleh tidak. Nanti untuk panduannya di bagian terminal sini nanti tinggal dieksekusi package name barunya. Nanti panduannya bisa diikuti aja, dicari di pubdev, namanya ini change package name. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau di YAML kita setting untuk asetnya aja di sini. Selanjutnya, biar untuk mempermudah nanti penggunaan aset-aset di sini, kita bikin file baru namanya kelas aset di dalam folder util. Kita daftarin untuk gambar di sini, ada avatar, backend, frontend, kemudian ada juga gambar profesor, dan untuk course-nya di sini. Untuk course-nya ini diambil dari model, jadi kita harus buat juga kelas modelnya di sini. Oke ya, seperti itu untuk persiapannya. Selanjutnya di bagian main, di sini untuk run app-nya kita passing dulu ke kelas my app yang merupakan material app untuk menyediakan semua widget yang ada. Nah, di sini untuk jalan home-nya, untuk start-nya, kita ikuti di sini itu homepage-nya. Kita bikin filenya di folder page, klik kanan file, kita kasih nama home.dart. Kita bikin stf home. Kemudian boleh stf, boleh stl sih. Kalau nanti tinggal ada kebutuhan stat-statnya tinggal dirubah aja. Ini kita stateless aja dulu. Stateless. Oke. Kita jadiin scaffold. Nah, kayak gitu. Ini di scaffoldnya, ini di material bukan property. No save. Kita panggil kelas home di main home, terus di import, save. Kita tes dulu di emulator. Ini saya skip dulu biar nggak lama ya. Oke teman-teman, di sini untuk starting launchnya berhasil. Jadi kosong kayak gini karena scaffoldnya juga belum ada apa-apa di situ di home-nya. Kita bikin aja langsung di sini mengikuti contoh template di sini home-nya. Untuk homepage ini, kalau kita lihat, dia terbentuk dari root utamanya itu ada dua. Yang pertama ada background, yang pertama ada background, yang kedua ada depannya ini. Untuk yang backgroundnya itu berisi yang warna gelap ini. Kemudian ini frontnya data-data, di frontnya ada data-datanya. Oke, berarti di scaffoldnya kita bisa langsung aja ke body tanpa div bar. Di body kita bikin stack. Kemudian untuk tumpukan yang pertama kita akan buat backgroundnya ya, yaitu container.
Kemudian kita buat decoration, box decoration. Untuk colornya kita coba indigo 900. Kemudian border radius only, bottom left radius circular 50, kemudian bottom right radius circular 50. Save. Kita coba lihat gimana tampilannya, kayak gini. Sekarang kita atur ketinggiannya. Container height ketinggiannya kita coba 300. Save. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Di sini berarti kita bikin bagian depannya gitu ya. Yang kayak ini searching, konten ini, konten progress, konten profesor. Nah, itu nanti kalau melebihi batas berarti kan ada scroll gitu ya. Berarti kita bikin tingkatan yang keduanya itu adalah scroll view-nya. Biar ini rapi, saya akan bungkus si background ini pakai metode. Nama metodenya adalah background. Di sini di luar build kita bikin widget namanya background. Dan kita return, paste, save. Nah, gitu, biar rapi. Di background di depannya berarti di sini kita bikin single child scroll view. Nah, seperti ini. Kemudian childnya kolom, children. Nah, terus untuk konten ini yang atasnya kita akan bikin di sini tuh halo, kemudian ini nama, di sini si avatar image-nya. Ini disusun menggunakan row, kemudian ini disusun pakai kolom. Kita bikin row dulu. Terus kita bikin kolom. Di dalam kolom ada 2 teks, kita bikin asal dulu. Itu boleh kayak gini, ini hello, hello, koma, ini namanya. Coba save dulu untuk nama dulu. Nah, ini muncul nama di paling atas, bentrok dengan status bar atau toolbar di sini. Topnya action bar atau action bar, status bar. Kemudian biar ada jarak, biar nanti aman gitu ya, nggak bentrok melebihi batas yang ini, kita bisa bungkus single child scrollnya pakai widget yang namanya save area. Save. Nah, jadi nggak melebihi batas meskipun kita ubah orientasinya. Nah, nggak melebihi batas meskipun dirubah orientasi. Oke, lanjut lagi. Kita akan kasih style dulu untuk teks. Style, text style, colors white 70, ini untuk hello. Kemudian font size-nya kita coba 20. Save dulu. Oke, muncul. Sekarang kita bikin style untuk yang nama ininya 24, white-nya kayak gitu, kasih font wake bold. Save. Nah, minta klik. Sekarang kita akan susun di bagian sejajar kiri. Di kolom kita kasih atribut cross axis alignment, nilainya cross axis alignment start. Save. Oke. Selanjutnya
Di bagian kanan kita akan kasih dia gambar avatar. Berarti di dalam row, di luar kolom. Sini. Kita bikin image.asset karena diambil dari asset. Kita ambil dari kelas asset, import dulu, kemudian dot image avatar. Untuk widthnya kita kasih nilai 50, height-nya juga 50. Untuk fitnya kita kasih box fit cover. Save. Nah, muncul. Biar dia selalu di sebelah kanan, kita bisa setting kolom teks ini sebagai expanded. Kita bungkus pakai widget yang namanya expanded. Save. Nah, kayak gitu. Biar rapi kita akan kasih jarak row ini. Row kita bungkus pakai padding. Nilainya kita coba dulu yang 16. Save. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang avatar ini dia bentuknya itu lingkaran kayak gini, circle. Maka kita akan setting gimana caranya supaya gambar bisa circle. Image ini kita bungkus pakai clip erect. Clip erect. Dan di dalamnya kita panggil atribut pada radius. Untuk nilai radiusnya kita samain dengan height dan tinggi dari image-nya yaitu 50. Save. Nah, baru berubah jadi lingkaran. Dari situ udah berhasil. Sekarang kita maju untuk pembuatan search di sini. Untuk layoutnya itu, si rootnya, parentnya itu adalah kontainer warna putih. Kemudian di dalam kontainer ini ada row, ada text field, ada divider, ada icon button. Berarti kita bikin kontainernya dulu. Nah, sebelum itu biar rapi lagi, ini kita bungkus dulu sebelum ke search, yaitu yang bagian headernya. Berarti ini dari mulai padding ini kita bungkus pakai metode lagi namanya header. Sini bikin widget namanya header. Kita return, paste, titik koma, save. Nah, jadi biar simple nanti kelihatan di stacknya itu. Kalau kita mau lihat lebih detail tinggal klik kontrol titik nanti diarahin. Kontrol klik gitu nanti diarahin. Balik lagi ke sini di bawah header kita bikin search, bikin kontainer dulu. Kayak gini. Kemudian kita bikin decoration. Box decoration. Kasih color warnanya putih. Kemudian biar ada radius, kita kasih border radius circular. Nilainya kita coba 20 dulu. Kemudian di dalam kontainer ini ada row. Di dalam row ada widget yang pertama itu adalah text field sama divider. Divider kita bisa bikin pakai kontainer. Kalau bentuknya vertikal kita bisa pakai kontainer. Kalau pakai horizontal ada widget yang namanya divider. Kontainer kasih lebarnya 1, kemudian tingginya kita coba 30, dan colornya samain kayak background, colors indigo 900. Oke. Selanjutnya ada icon button. Icon ini itu adalah arrow ke bawah. Icons.arrow. Kita cari bentuknya yang arrow ke bawah. Nah, ini. Keyboard arrow down rounded. Terus di on press-nya kita bikin metode kosong. Save dulu.
Di sini belum muncul, kita cek di debug console. Di sini masih ada error karena ada kesalahan di bagian boundary-nya itu, karena text field dia nggak bisa ditampung di dalam sebuah widget, yaitu row contohnya, yang nggak punya nilai lebar sama tinggi yang final gitu, atau yang belum jelas. Jadi kita harus jelasin dulu, text field ini kita bisa set sebagai dia akan selalu memenuhi layar gitu ya. Nanti dia akan di expand, jadi kita pakai expanded selama ada ruang. Save. Nah, jadi kayak gini. Kita coba ya, klik di sini. Tuh, ada text field, ada divider, ada icon button. Selanjutnya, untuk text field di sini kita akan atur stylenya di text field. Nah, ini kebawain dulu. Kita bikin decoration, namanya input decoration. Kita kasihin hint text search titik-titik. Kemudian untuk bordernya kita nggak usah pakai border, jadi nilainya input border.none. Coba save dulu. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian di sini kita akan kasih icon di sebelah kiri text fieldnya pakai prefix. Prefix di sini ada banyak. Saya saranin pakai prefix icon aja. Icons dot search. Save. Nah, kayak gini. Untuk warnanya kita akan samain dengan warna background, berarti colors.indigo 900. Oh, ini belum buat colornya. Nah, save. Nah, udah bisa ya. Yang bawah juga yang arrow juga sama. Warnanya kita samain. Nah, kurang kalau misalnya si iconnya kurang gede, tinggal dikasih size aja di sini. Size misalkan 30. Save. Nah, agak gedean dikit. Oke, selanjutnya di search ini dia belum rapi sih, yang vertikalnya belum rata gitu ya, belum di tengah. Kita bisa setting di dalam decorationnya. Di sini kasih is dense dulu, is dense-nya kita set true, biar nanti si teksnya menyesuaikan. Kemudian setting untuk paddingnya kita set untuk semuanya 0, dan tambahin align text. Kalau text align di luar inputnya, text align vertical. Text align vertical ada 3, bottom, center, top. Kita pilih yang center. Save. Nah, sekarang posisi dari prefix sama ininya ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, terus di sini kita akan kasih jarak ke atas sama ke pinggirnya. Di bagian container search ini, atau boleh langsung di sininya kita kasih margin, edge inset all, kasih 16, save. Nah, kayak gini. Oke, search berarti udah bisa. Kita bungkus lagi biar rapi pakai metode yang konten ini, bungkus namanya search. Sini kita bikin lagi widget search return paste titik koma, save. Tuh, jadi anak kelihatan terstruktur kayak gini. Tuh. Selanjutnya di bawah search, ini search udah ya, di bawah search ini ada menu kayak backend atau front end. Untuk statis kita bisa pakai row, tapi kalau pengen lebih dinamis lagi, nanti bisa diatur kayak orientasi dan lain sebagainya, kita bisa pakai grid view.
grid view builder. Berarti di sini kita bikin grid view dot builder. Grid diligentnya pakai slipper grid diligent with fixed cross axis count. Di dalamnya kita tambahin child aspect ratio. Ini yang menentukan wilayah itemnya, apakah panjang, apakah kotak, apakah gimana. Aspect ratio ini mengikuti dari rasio perbandingan. Kalau 1 berarti nanti kotak sempurna, kalau kurang dari 1 itu lebih panjang, kalau lebih dari 1 itu lebih pendek tingginya. Kita atur lebih panjang, berarti coba 0,7 dulu. Kemudian untuk cross axis count ini untuk jumlah item ke pinggir. Kita set sementara 2 dulu. Kemudian untuk cross axis count, untuk jarak spasinya kita buat 8 dulu, dan satu lagi untuk jarak mainnya 8. Selanjutnya di sini kita panggil di atas dulu ya, di sini item count untuk menentukan jumlahnya. Untuk item count kita bisa panggil datanya dari karena ini statisnya udah ditentuin, cuman ada 2, yaitu backend atau frontend. Kita kasih aja langsung item countnya 2. Terus di sini kita buat item builder. Item buildernya ini. Kemudian di sini kita bikin backend frontend ya. Backend frontend. Oke. Berarti return container dulu. Terus decoration, box decoration, border radius circular 30. Colornya colors ini dulu, kita pakai dummy data atau pakai sebagai template ya ini mah. Terus kita coba save. Cek di sini. Di sini nggak ada masalah, kayak belum ada tampilannya. Kita coba kasih child. Di sini kita kasih gambar. Gambarnya itu yang ada apa tadi itu aset di sini. Nah ini back end sama front end. Oke, kita bisa setting kayak gini, image dot asset image assets dot backend dulu. Itu bisa diatur lagi, coba di save. Kolom, oh iya, di sini ada grid view sama kolom, dia bisa bentrok soalnya scrollnya ada 2, scroll grid view, scroll sama kolom. Oleh karena itu di grid view kita tambahin atribut yang namanya string wrap. Kita setting jadi true. Kemudian ada atribut basic, ini untuk ngatur scrollnya. Kita kasih nilai never mana yang gak muncul, never scrollable basic. Nah ini save. Nah, sekarang muncul gambarnya. Kita kasih padding edge inset all. Oh iya, di sini itu kita harus kan ini mah enggak ke bawah ya. Kita setting aja scrollnya ke pinggir. Kalau ini axis dot horizontal gitu. Kalau misalnya nanti datanya bisa lebih dari 2. Kalau ini mah kita kasih 2 aja langsung. Edge inset all-nya 16, save.
Oke, di sini sliver extend 27 274 max paint X visual overflow. Karena di sini ya, oh ini nanti aja kita settingnya. Sementara gini aja dulu. Ini biar dia menyeluruh ke bagian atasnya gitu ya. Di sini kita kasih aja fit box fit cover save. Nah, kalau untuk sudutnya dia nggak ngikutin kontainer karena image dia punya aturan sendiri. Oleh karena itu, biar sama ada radius, kita bungkus pakai clip rag lagi. Border radius circular samain 30. Save. Nah, baru ada radius. Kita akan kasih shadow biar enggak bentrok sama background yang warna putihnya ini. Di bagian kontainer sini, di dalam decoration ada atribut namanya box shadow. Bikin arraynya dulu. Kemudian di sini panggil widget box shadow. Yang pertama ada offset. Nilai offsetnya itu untuk menentukan posisi dari itunya. Kita set 00 aja dulu. Kalau teman-teman pengen custom boleh. Blur radiusnya 6. Colornya colors dot black tapi yang 38. Save. Nah, jadi ada kayak gini. Kita atur lagi jaraknya jangan berdempetan kayak gini. Itu di bagian grid digit. Crossnya coba 16. Save. Udah save 16. Kemudian kita kasih itu nama ya di sini. Kayak ini. Backend atau front end. Berarti ini itu si image harus kita bungkus pakai stack. Ini bungkus pakai kolom dulu, kolom diganti jadi stack. Bagian bawahnya gambar, bagian atasnya teks. Teksnya ini dia menyusun ke bawah, berarti ada kolom. Kolom children. Teksnya kita copy dari header aja. Kolom copy ke mana? Sini. Kolomnya rename. Coba dulu hello. Hello ada, tinggal kita ganti warna. Ini kita kasih keterangan backend dulu. Backend sama modulnya 12 modul. Di sini untuk font wake font punya nanti dulu kita ganti aja dulu warna dipakai hitam. Save. Nah, coba si gambar ini dia ketika dikasih stuck dia ngeciut lagi, enggak menyeluruh kontainer. Kita bisa atur kembali di bagian stuck, kasih fit, nilainya stuck fit expand. Save. Nah, terus yang background ini kontainernya blue kita hapus saja, nggak dipakai. Selanjutnya yang warna yang text backend ini kita kasih padding coba 8 dulu.
kasih lagi 16, save. Nah terus kita yang atasnya di bold, yang di bawahnya enggak. Yang atasnya lumayan gede, 20 cukup, ini kecilin 18, save. Nah kayak gini, cuman ini agak bentrok ya, ini nanti disesuaikan aja image nya sama teman-teman gitu. Diatur lagi tingginya supaya agak tinggian bisa juga sih. Cuman ya ketinggian ya kurang enak dilihat. Palingan biar itu masih teksnya biar lebih jelas, dibungkus lagi pakai kontainer biar ada warna itunya di belakangnya gitu. Atau kalau mau enggak kalau enggak di situ, paling di sini di bawah gitu ya. Atau implementasinya gini, jangan pakai stack, ini bungkus pindahin, tapi kita pakai kolom lagi. Nah bayat kolom ini nggak usah diituin, paste. Sekarang clip ragnya kita bungkus pakai expanded. Tapi kalau teman-teman punya gambar yang backgroundnya putih atasnya gitu, pakai ini aja urutannya stack biar bagus. Oke. Berarti kontainer kita kasih warna lagi. Kontainernya ini kasih color lagi, colors.white, save. Nah kayak gitu. Ini kita posisinya di sebelah kiri, berarti ini cross start, cross axis start. Nah terus ini dibungkus pakai padding. Kalau ini enggak dibungkus pakai kolom lagi, harus satu-satu. Kalau dibungkus pakai kolom bisa nanti kolomnya yang dibungkus pakai padding. Karena ini enggak terlalu banyak, enggak apa-apa sih, satu-satu aja dibungkus pakai padding. Save. Atasnya nggak usah, berarti ini cukup horizontal, pakai simetrik horizontal 16, save. Copy buat yang bawahnya, save. Nah kita kecilin lagi ukurannya, ini 14 atau bawaan, yang atasnya nggak apa-apa gitu. Terus bawahnya lagi kita kasih jarak size box height 16, save. Nah kayak gini. Nah terus untuk ininya kan biar beda, ada back end ada front end, kita harus bikin dua, berarti untuk si item ini itu. Kalau enggak pengen bikin satu-satu, yang ini kita bisa jadiin template dulu, namanya template item gitu ya, return item apa ya, item grid gini lah,
Sini kita ngirim data. Yang pertama ada kayak data backend atau itunya. Kita bikin dulu di sini tabletnya, widget, item, grid, paste. Di sini kita butuh string image, kemudian string title, string subtitle. Jadi di item grid pertama kita ngirim si gambarnya. Di sini sebelum nge-return kita cek dulu. Kalau misalnya indeksnya sama dengan 0, kita kirim item gridnya. Parameter pertama adalah backend. Input parameter kedua adalah title. Backend di sini. Ini buat image. Berarti ini adalah assets.backend. Satu lagi subtitlenya yang modul. Kita kasih gini aja dulu. Modul apa ya? Iya benar, modul. Kalau else kita tampilkan yang front end. Image front end, save. Oh ya, belum diganti sini. Image-nya belum diganti. Ini ganti jadi parameter yang dikirim itu image. Ini ganti jadi title. Ini jadi subtitle. Save. Nah, gitu. Atau ini jangan gitu. Ya, ini. Gitu. Ini ganti jadi modul. $modul spasi modul. Ini ganti jadi modul. Ininya int. Kita kirim angka langsung 4. Berapa gitu. Save. Nah, 4 modul, 7 modul. Oke, lanjut lagi. Di sini ini ada course on progress. Kita bikin menu on progress. Jadi di sini bawahnya kita bikin menu on progress. Children, ada teks, ada icon di sini. Teksnya yang udah styling lah biar cepet. Di sini namanya course on progress 2. Save. Nah, muncul font weight nya bold soalnya ini title. Ini juga gedein. Save. Nah, kecilin lagi. Oke. Bikinan icons
uh, kita coba pakai icon button. Icons dot ini tuh navigate next, save. Nah kayak gitu. Ini bung bentar ya, dari tadi agak nge-lag terus. Oke, lanjutin lagi teks. Course on progress. Arti save dulu. Kita bisa kasih di sini spacer, atau kalau enggak di row-nya kita setting main axis alignment, space between. Nah kayak gitu. Nah tuh bisa diklik icon button. Selanjutnya kita kasih padding. Ini untuk bagian kirinya. Padding ini only left 16. Save. Nah, terus bagian titiknya udah di sini ya. Sekarang bikin buat list view. Mirip kayak ini, grid view. Copy. Padding sini. Paste. Kita ganti jadi list view. Create digit hapus. Itemnya berarti kita bisa pakai container, return container, decoration, box decoration, pakai papan sado. Kasih color dulu, colors dot blue, ya indigo aja, indigo 200, border radius circular 10, 8. Save. Bikin child, ini ada row. Pertama ada image dan asset. Kita bisa copy yang ada clip rag nya. Mana ya, sama height nya berarti nanti. Image nya kita ambil dari yang course mana ya, kita pakai dari course index ke 1. Coba ya,
nanti di sini aja nih. Ini kita panggil course, import dulu, bikin course, terus ngambil datanya dari asset course berdasarkan indeks. Sini panggil course dot image. Untuk height-nya coba 70, width-nya juga sama. Save. Nah, muncul 2 item. Ininya kegedean. 16. Save. Nah, kita kasih padding di bagian sini, row, padding atau mana ya, nanti di sini ada itu, ada kayak oke, gak apa-apa, sementara gini aja dulu. Kita tambahin yang teks di sampingnya. Setelah gambar ada kolom, kita copy dari yang mana ya, teks kolom, dari item kolom, copy, coba save dulu. Nah, itu muncul. Sekarang yang pertama kita tampilkan nama course-nya, course.name. Di sini course, di sini ada gabungan, ada jam. Oh ya, jam saja ini mah. Course.out, course. Mana yang nggak muncul? Loading. Duration. Save. Nah, tinggal ke setting. Ini putih biasa. Boldnya pindahin ke atas. Ngelag. Save. Terus yang bagian bawah ini kita kecilin jadi 16. Nah, dikasih jarak, size box, width 16. Nah, kayak gitu. Sekarang tinggal kasih jarak untuk yang ininya, keseluruhannya. Ini kecilin aja. Klik drag ini. Gimana ya, kotak sih bener. Save. Jaraknya di row, padding 8 coba. Nah, terus antar item kita kasih jarak di bagian kontainer. Di sini kita bikin margin RJ insert from lab 16, labnya 0 aja.
topnya juga 0, semuanya setting 0 dulu, nanti kita atur lagi. Nah, untuk top, kalau indeksnya 0 maka 0, tapi kalau tidak 8. Terus kita setting untuk yang ini kebalik. Ini 0. Nah, kalau yang bawah, kalau ternyata indeksnya itu sama dengan item kedua yaitu indeks 1, maka 0, tapi kalau tidak 8. Save. Nah, muncul kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Oh iya, di sini nih ada button play. Berarti kolom ini kita bungkus dulu pakai expanded biar nanti enggak ada error polisnya. Expanded. Kasih jarak. Terus bikin button. Icon button. Ini mah container decoration, box decoration, shape box shape circle. Bisa pakai circle. Untuk konten ini tuh kita bisa ada banyak cara juga, bisa pakai kontainer, bisa pakai material, nantinya bisa pakai yang lain juga. Kalau pakai kontainer nanti untuk ngekliknya pakai gesture detector. Terus kalau pengen ada aksi kayak ripple, kita harus pakai material. Oke, kita pakai material aja biar bagus. Jadi jangan pakai kontainer tapi pakai material. Bikin chat dulu. Inkwell, ini untuk aksi kliknya. Bikin chatnya dulu. Ini ada padding. Paddingnya RJ insert all. 16 child, ada iconnya adalah play arrow. Coba save dulu, muncul enggak? Nah, muncul. Untuk ngatur itunya kita kasih border radius, border circular, kita gedein aja. Di inkwell juga sama. Terus di inkwell tambahin on tab, kita kosongin dulu, save. Sekarang kita coba klik. Nah, ada efeknya kayak gitu. Kalau pakai konten nggak ada. Iconnya kita akan coba perbesar. Iconnya juga di sini kita coba cari ada nggak yang agak radius gitu. Nah, ini ada rounded. Kasih size-nya 40, tapi ini PD-nya kecilin. Save. PD-nya kecilin lagi 4. Save. Terus kasih warna colornya dari ini colors dot in, samain kayak background aja. Nah, klik.
gitu ya. Bisa. Udah, lanjut ke ini, profesor. Ini bungkus dulu, berarti biar enggak ini. Ini mati title. Ini berarti widget item on progress. Item list on progress. Widget list on progress return paste. Oke. Save. Nah, jalan. Ini biar nggak terlalu panjang kita bungkus lagi juga. Ini title on progress widget title on progress return. Save. Nah, ini harusnya jaraknya nggak terlalu jauh. Nanti di title oh iya, ini karena ada pengaruh icon button, berarti jangan icon button di sini. Kita pakai edit lagi ya, biar nggak panjang jauh jaraknya. Jangan icon button, pakai gesture detector aja. Jadi child, jadi on tab, cuman nggak bakal ada efek kliknya gitu tuh, nggak ada. Tapi kalau diklik bisa, tinggal di sini nanti masukin perintah apa yang mau dijalanin. Ini ganti jadi horizontal symmetric horizontal 16. Save. Nah, sekarang di bagian title sama gridnya kita sejarak size box height 20 atau 16. Save. Nah, sekarang bagian bawah menuju ke bagian profesor. Itu sama kayak title ya, yang kayak gini. Kita bisa bikin template sih ini. Jadi gini, title list gitu ya, title list. Ini kita bikin param string title-nya. Satu lagi ada fungsi kalau misalnya ada, nah ini ada ininya, lihat semuanya function. Jadi function ini kita panggil di sini, atau boleh digini ini, digituin boleh. Lanjut di bagian title-nya kita ganti ke sini. Gitu. Nah, terus di sini kita pakai sama fungsinya kosong. Copy,
Bikin di bawahnya size boxnya juga. Nah, ke yang bawah namanya itu profesor. Nah, ada tuh profesor. Sejarak bawahnya biar enggak ini. Nah, lanjut di bagian list profesornya. Di sini cuma nampilin gambar yang ada di aset itu. Kita udah bikin list gambar profesornya. Berarti tinggal dibikin kayak list lagi tapi horizontal. List view builder. List view nggak apa-apa sih, sini aja langsung. Item count, item count ambil dari aset yang profesor, hitung lengthnya berapa. Kemudian ada item builder. Sini kita return kontainernya dulu. Sini kita bikin si image-nya dari aset profesor, image prop gitu, index. Oke, udah nggak ngelag lagi. Kita bikin yang image clip rec. Copy dari mana ya? Nih. Copy. Sini paste. Terus kita panggil image-nya dari image prop. Kita coba save dulu. Kita lihat hasil tampilannya. Kayaknya ada error. Oke, kita belum atur scroll axis direction horizontal. Save. Nah, yes, ternyata masih ada box. Scroll parent size missing. Oke, harus diatur ukuran tingginya. Oke, berarti gini. Ini saya atur tingginya, berarti list view bungkus pakai apa ya? Pakai size box. Ini 60 berarti lebihin aja dulu. Nah, muncul. Sekarang kita kasih ini dibungkus pakai kontainer atau dibungkus pakai material buat nanti ngasih shadow. Di sini kita kasih elevation 8, coba dulu save.
Nah, ada elevation. Kita kasih radiusnya image-nya dibuat lingkaran aja ya. Biar bagus. Ini berarti 60. Save. Kayaknya ada di sininya nggak ada error sih. Save coba dulu. Ya sorry, ini materialnya kita harus kasih radius lagi. Save. Nah, baru jadi lingkaran, cuman nggak perfect, nggak sempurna selingkarannya. Covernya udah, cuman height-nya itu, height-nya ini dia ngikutin dari yang size box meskipun kita udah setting 60. Jadi kita samain aja 60. Save. Nah, baru jadi sekarang lingkaran. Kita coba kasih jarak, berarti material pakai padding. Ini saya buatnya beda-beda ya, meskipun sebenarnya bisa pakai kontainer biar teman-teman tahu perbedaannya. Ternyata ini juga masih kita bisa pakai material untuk shadow atau elevation. Untuk padding kita boleh tanpa margin, yang ada di kontainer boleh pakai padding widgetnya aja, boleh yang pakai kontainer yang tadi di atas gitu. Jadi teman-teman nanti bisa banyak opsi. RJ Inset, kemudian from LTRB, leftnya kalau indeksnya ini diatur dulu. Kalau indeksnya sama dengan 0, maka jarak ke pinggir 16. Untuk top kita kasih 0 aja. Kemudian untuk right-nya kita atur indeks jikalau sama dengan ini. Jikalau sama dengan indeks terakhir, rumusnya length kurangi 1, maka 16, jika tidak 8. Ini juga jika tidak 8. Bottomnya 0. Indeks constant value. From LTRB index. Kenapa ya? Ntar ini. Wait. Baik, kita lanjut lagi. Di sini tuh tadi ini padding jangan pakai cons. Terus kita coba save. Nah, bisa ada jarak nih. Kita kasih size box untuk bagian bawah di sini. Save. Nah, kayak gini. Terus berhubung gini. Ini tuh temanya sebetulnya itu ada yang lingkaran, ada yang enggak gitu ya. Kalaupun lingkaran ini lebih ke si profilnya aja sih. Kalau dibikin kayak ini sama kotak, sebetulnya nggak masalah. Gitu ya. Bebas aja sih sama teman-teman mau kayak gimana. Kalau dikotakin boleh gitu. Mana ya? Kalau dikotakin, ya, klik rek 20. 16. Nah, kayak gini.
cuman kotaknya nggak jelas ya. Berarti ini jangan pakai material. Di container ini hapus, bikin depth shadow copy ke error tadi, indigo circular progress list, ini grid, ini search, header, ini background, create break. Nah, save. Nah, save ini ganti jadi margin. Oke, dekorasinya 16. Nah, lebih jelas sekarang. Ini nggak bisa di scroll ya, soalnya ini kurang gitu. Tapi kalau pengen nggak di scroll, ininya harus digedein dikit. Berarti contoh 80, save. Nah, ini bisa di scroll, cuman untuk ketinggiannya ini harus disamain juga gitu. Balikin aja ke semula. Oke, sip, sama. Tinggal kita bikin halaman kedua yang ini. Halaman kedua ini kita klik dari sini, dari cross back end atau front end. Ini juga gambarnya udah beda. Ini bikin template dulu ya, biar nggak pabalatak. Bikin nama metodenya mana tadi? Profesor list profesor widget list profesor return save. Oke, aman. Jadi kayak gini. Nah, berarti kita bikin itemnya itu dari sini. Kalau kita klik item grid, kalau yang ini ke halaman ini, kita ke halaman ini. Nah, berarti ini itu kita harus bungkus pakai container gesture detector. On tab. Sini kita bikin navigator. Push. Untuk yang bagian sini, ini komen dulu. Kita bisa lebih dinamis lagi, nanti bisa sewaktu-waktu teman pengen nambahin data baru gitu ya. Bisa sih, jadi nanti nggak bikin if else kayak gini. Kita cukup bikin satu aja. Cuman datanya harus dibikin satu gitu.
Berarti harus ada nyusun data lagi. 3 set harus tambahin untuk yang ini, yang menunya. Static final. Kalau teman-teman ngambil datanya dari internet atau yang misalnya yang dinamis, nanti finalnya hapus gitu ya, biar bisa berubah-ubah. Ini tuh berarti menu apa ya, menu course gitu, course gitu mungkin. Di sini tipe datanya dalam map. Yang pertama ada title. Datanya, data pertama itu ada backend. 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 Bener ya? Sip. Satu lagi image. Asset. Nah sekarang karena ini yang image front end di sini dipanggilnya di list ini, kita nggak usah lagi dibikin static, soalnya dipanggilnya di sini. Dipanggil yang backend, image backend string, atau langsung aja pindahin ke sini. Satu lagi jumlah modulnya misalkan 4. Ini nanti teman-teman bisa diganti ya. Kita dulu ini copy untuk data menu course kedua, itu front end. Ini pindahin ke sini, ganti jadi front end. Nah ini koma. List map it trouble spread with make it is impossible to determine whether it. Oke, gimana kalau kayak gini? Map list map. Oh iya, ini masalahnya di sini. Belum dibikin kata kunci modul. Nah, aman. Contoh aja nih mah. Save. Kalau teman-teman pengen nambahin lagi yang baru, tinggal ini copy, paste lagi di bawahnya gitu, paste lagi di bawahnya, paste lagi di bawahnya. Oke. Jadi kan nanti kata kunci yang akses datanya title image modul. Ini pindahin ke sini, ini hapus dulu, kosongin. Ini jangan 2, tapi kita pakai dari assets dot menu course dot length. Paste. Itemnya arti map, map lagi. Nah ini variabel bebas namanya, mau map lagi boleh, mau yang lain boleh. Kita ambil dari assets menu course dengan indeksnya tertentu yang kita panggil di sini. Kalau ini berarti map dengan kata kunci gambar to image. Kalau ini map dengan kata kunci title. Satu lagi map dengan kata kunci modul. Kita aktifin lagi navigator.
rootnya material page route, konteks, ke halaman mana. Di sini kita harus bikin halaman barunya dulu. Klik kanan, new file. Halamannya apa ya? Detail course gitu ya. Atau detail aja. Dot bikin stl dulu. Detail. Import material. Constructor hapus. Ganti jadi scaffold. Terus jadi save. Balik lagi ke home. Kita panggil detail. Cuman di detail sini kita ngambil data. Apakah data yang dikirim itu berupa data backend atau front-end? Kita bikin map aja. Karena tipenya dia map. Oke, save. Home. Detailnya import dulu. Terus kita ngirim data kurung awal. Ini koma aja dulu biar rapi. Set. Nah, ini kayak kelebihan. Nah. Save. Di detail ngirim data map. Kita masukin map yang dari sini. Kita kirim ke halaman detail. Save. Oke, kita coba klik. String is not subtype of type integer. Mana ya? Item grid. Integer. Modul. Oh iya, sorry, bentar. Ke aset lagi. Nah, ini harusnya integer. Save. Di refresh dulu. Close. Nah, aman. Kalau kita klik yang backend, ke halaman pindah. Untuk navigator ini bisa dua-duanya. Sekarang tinggal kita bikin apa ya namanya tuh, halaman detailnya. Ini kita langsung bikin body, berarti home detail body. Bodinya kita bikin stock children. Apa ya? Gak apa-apa sih, ini kita coba jangan stuck langsung dulu. Image dataset, ambil dari map, kata kunci image, fit, box fitnya cover, height-nya kita pakai berapa ya tingginya itu, 200, 300. Kalau 300 sama kayak ini. Kalau lebih gimana ya? Coba 300 dulu. Berarti gambar yang back end. Oke. Cuman lebarnya belum di setting nih. Width kita pakai media query. Dot of context, dot size,
text.width save. Buka. Jadi dia labelnya menyesuaikan. Sekarang kita bikin yang icon back itu. Kita bikin aja pakai app bar. Atau kalau misalnya kalau pakai app bar nanti si image yang di sini itu bakalan digeser ke bawah. Nah, biar nggak digeser berarti kita harus balik lagi ke stack. Mau nggak mau. Ini ganti jadi stack. Save. Bagian atasnya. Di sini kita bikin app bar atau positioned. Kita bikin chat dulu. Icon button. Icons.arrow back. Nah, itu muncul arrow back di atas. Kita ke bawahin. Kasih top, jaraknya itu gini. Pakai media query untuk ngambil nilai si status bar. Cloud context.padding.top. Save. Nah, terus untuk arrow back-nya itu actionnya kita bikin navigator pop untuk kembali ke halaman sebelumnya. Save. HTML. Kalau teman-teman nemu HTML ini hapus saja soalnya itu yang penyebab error. Back bisa ya. Ke front end bisa, back end bisa. Nah, sekarang kita bikin ini mana ini nih si list bawahnya yang list modul. Cuma yang bentuk ininya itu kita bisa pakai konten yang stack itu, bikin kontainer kemudian bikin list di dalamnya, atau ini tuh di Androidnya ada yang disebut dengan button sheet, setara dengan app bar body gitu ya. Jadi di bawah body yang di bawah stack kita panggil bottom sheet container kemudian align chatnya list view builder. Kita pakai template yang sama yang ada di sini nih, yang progress. Kita coba buka dulu yang progress home. Mana ya progress? Copy. Nah, ke detail lagi di dalam dalam child, sorry. Untuk physicalnya kita hapus biar bisa di scroll. Scriptnya hapus, returnnya hapus. Course ini import aset juga. Save. Nah, kita lihat ini bottom sheetnya itu dia full, soalnya nggak ada batasan berapa tingginya gitu ya di bottom sheet itu. Kita kasih head aja di sini di container bottom sheet, pakai bantuan media query biar nanti auto selalu responsif. Media query
dot of context dot size dot height, ngambil seluruh layer, terus kita kecilin. Caranya kita pakai rasio aja, kali 0,7, berarti 70% dari tingginya. Nah, ini 70%. Kalau pengen lebih bawah lagi, tinggal kecilin. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya pengen ada kayak batas ini shadow, kita kasih aja di decoration si kontainernya. Decoration, box decoration, terus shadow, list dulu atau array, kemudian panggil box shadow. Offsetnya offset. Nah, di sini berbeda dengan di shadow sebelumnya. Kalau kali ini kita akan menampilkan shadownya di bagian atas. Berarti untuk X kita bisa setting 0 biar nanti nggak ke kiri ke kanan, nggak ngelebar. Untuk D nya kita kasih minus biar ke atas. Blur radius 6. Terus colornya kita coba agak gelapan dulu ya, sedikit. Nah, 54. Save. Kita belum kasih color ke kontainer, kasih dulu. Dengan pesan colors.white. Save. Nah, tuh ada shadow ke atas gitu. Sekarang kita akan ngelekukin, kasih radius di kontainer ini, tambahin borad cir 30. Save. Nah, gitu. Sekarang kita kayak ada action kayak gitu ya. Itu mah berarti di chatnya itu ini list view.builder. Di sini kita harus bungkus lagi pakai kolom atau list view lagi. List view. Tapi yang bawah si fisiknya, never scrollnya itu aktifin lagi. Jadi nggak bisa di scroll, sama string wrap through. Ini kalau misalnya si list view buildernya pengen di scroll, tapi kalau sama itunya, sama si ini divider, pakai divider bisa, pakai container lagi bisa. Decoration, box decoration, border radius, border circular 30, colornya colors dot black yang 87. Kemudian kita kasih height-nya 10, width-nya 150. Coba save. Ada di sini. Karena ini list view, oke, berarti jangan list view ya, kolom aja. Tapi kalau kolom nggak ada scrollnya, oke, nggak apa-apa, gini. Berarti kalau itu pakai kolom, ininya hilangin lagi, save. Terus ini kita bungkus pakai expanded. Apa ya? Size
missing. Height padahal ada ini 06. Height di sini ada 10. Height yang di sini oke, berarti kembali ke semula. Itu tetap list view. Cuman kontainer ini kita bungkus pakai center. Nah, kita kasih margin top, margin only, edge only, top 16, save. Nah, ada kayak gitunya. Height-nya 5, save. Sip, mantap. Lebarnya kurangin lagi. Nah, oke. Tuh, bisa. Untuk jumlah item kita hapus jangan 2, panggil otomatis atau dinamis nanti. Ini pindah yang length. Copy ke sini, paste dot length. Ini copy lagi. Indeks juga sama, jangan 1 karena dinamis gitu. Kurangi 1. Nah, save. Nah, sekarang ada banyak. Cuman masih belum bisa di scrolling. Oke, bentar, back dulu. It's not true line dependency. Oh, ini harus di start dulu. Back end. Nah, bisa di scroll. Aman ya. Back lagi ke front end. Cuman ini datanya masih sama. Padahal sebelumnya kita udah tambahin kayak ini nih. Tipe front end, tipe back end. Kita akan atur itu. Kalau kita ngekliknya di bagian front end, nanti bakal muncul list course untuk front end aja. Kalau back end untuk back end aja. Kita pakai si tipe ini. Caranya kita ke detail di bagian, buka dulu detailnya. Mana ya? Pas ngambil data tuh di bagian mana ya? Wah, ini. Di sini sama di sini. Untuk length, sebelum manggil length, di sini kita bikin query dulu. Course where, di mana ini elemen itu elemen course ya. Kita singkat aja jadi dot type. Mana tadi type dot contain, mengandung apa? Apakah mengandung back end, apakah mengandung front end. Nah, itu untuk supaya kita tahu mana yang diklik, kita harus kirim datanya di sini. Type string type, final string type. Di sini kita masukin konstruktornya. Kaum lagi pas bagian navigatornya, mana navigator? Mana ini navigator? Nah, selain map, kita juga ngirim itunya, si type-nya, menu course.length. Kan di asset itu sebenarnya kita udah bikin di atas nih. Title, image,
modul. Title-nya di sini yang kita pakai. Ini yang akan kita pakai sebagai tipenya. Soalnya penulisannya juga udah kita samain dengan tipe di sini. Front end-nya samain, back end mana back end. Nah, ini juga samain. Tinggal pakai yang title. Berarti untuk type kita ambil dari map, tapi dengan kata kunci mana ya? Oh sorry, ini udah ada kekirim di map itu. Ini udah bener. Kok bisa lupa ya? Ini udah ada, brother. Sorry banget. Sorry. Oke, hapus saja biar rapi. Map kita ambil dari map. Berarti di sini contain widget untuk ngambil dari yang final itu. Widget dot map. Sorry, ini stateless ya. Nggak usah pakai widget. Widget itu untuk yang stateful. Oke, wait sebentar, ini nge-lag lagi. Oke, lanjut lagi. Udah agak mendingan, gak nge-lag. Di sini contain nama yang di data yang dikirim, map. Kata kuncinya title. Kemudian kurung ungu ya. Ke sini asset course. Nah, save. Jadi nanti si datanya bakal beda-beda. Nah, kayak gini. Back dulu ya. Ke back end. Tuh, cuman ada 3. Soalnya di sini di asset backend itu cuman ada 3 juga. Backend ini satu yang mengandung backend itu course yang ini, course yang ini, course yang ini. Yang lainnya nggak ada backend. Sekarang kita coba buka yang front end. Nah, ada banyak. Gitu. Cara ngefilternya. Oke, mungkin seperti itu. Sekarang kita coba untuk tampilan landscape. Nah, tampilan landscape-nya kayak gini. Kalau menurut saya sih ini udah cukup apa namanya? Udah cukup responsif. Cuman yang di sini agak gede ya. Kita bisa atur kecilin pakai if else, nanti ngeceknya di bagian home ya. Di bagian home pas ini tuh grid builder. Di bagian grid diligentnya. Grid diligent gini atur. Aturnya itu untuk cross axis count. Kita cek dulu pakai media query. Media query dot of context dot orientation. Kalau misalnya orientationnya itu potret, maka itemnya 2 ke pinggir. Tapi kalau tidak ya 4. Coba ya save. Nah tuh jadi lebih kecil. Soalnya ini nyisa 2 lagi. Jadi lebih bagus tampilannya. Landscape oke. Potret juga oke. Kita balikkan ke potret. Nah begitu untuk ininya. Nah untuk source code complete-nya ini akan saya upload ke GitHub. Nanti saya share langsung di deskripsinya. Kemudian untuk sebentar ya. Bagi teman-teman ya, misalnya saya teman-teman tuh butuh
buat template bikin project gitu ya. Apakah untuk tugas kuliah, untuk kebutuhan teman-teman sendiri, untuk ngebangun UMKM atau bisnis gitu. Untuk kebutuhan template atau custom boleh. Oke, saya buka jasa ataupun jual source code juga. Untuk contohnya bisa kunjungi ini indratrisnar.github.io/project.html. Ini ada daftar aplikasi yang pernah saya buat, ada yang tidak dijual dan ada yang juga dijual mulai dari 150.000. Sini ada contoh-contoh, ada yang sudah menggunakan state management, ada yang sudah menggunakan seperti Firebase, ada yang real time, ada yang menggunakan database MSK dan lain sebagainya. Nanti bisa atau kalau hubungi nanti ke email aja untuk diskusi lebih lanjut. Di sini juga ada contoh kayak Flutter tuh UI kayak yang kita buat sekarang. Yang di sini yaitu contohnya ini yang template 1, template 2, template 3. Ini setiap satu template itu ada 3 tema. Ada tema seperti advocacy, booking hotel, katalog, ada e-commerce, ada katalog movie gitu, buku dan lain sebagainya. Silakan dicek dulu apabila berminat. Jangan lupa sungkan-sungkan untuk diskusi untuk dan ada tanya mangga silakan. Dan juga jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada request buat tutorial apa selanjutnya, nanti kasih tahu saya di komentar gitu ya. Kalau saya untuk sekarang tutorial yang saya upload di YouTube yang sederhana dulu. Kalau untuk studi kasus nanti saya buatnya untuk yang premium gitu ya. Oke, terima kasih.